Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang reusable unit dan pada akhir sesi kita akan mempelajari bagaimana cara membuat atau mengembangkan user defined library. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk yang pertama, mampu menjabarkan motivasi dari perlunya mengembangkan solusi yang terdiri atas reusable units. Yang kedua, mampu menjabarkan konsep dasar C library. Dan yang terakhir, mampu mengembangkan user-defined library. Konsep reusable units telah dijabarkan dengan rinci pada materi lain di mata kuliah Visual Programming. Oleh sebab itu, sangat disarankan bagi Anda untuk terlebih dahulu menyimak materi tersebut sebelum meneruskan materi ini. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi ini antara lain yang pertama adalah motivation, yang kedua C library, dan yang terakhir user-defined library. Mari kita mulai. Kita akan awali sesi ini dengan motivasi dari kenapa sih kita perlu mengembangkan reusable unit dan kenapa kita perlu mengembangkan solusi dengan menggunakan reusable unit. Kita terlebih dahulu akan kembali ke konsep problems and solution. Ingat bahwa sebuah problems itu butuh solution yang bisa solving the problems. Bisa saja problems yang saat ini sedang dihadapi adalah varian dari problems lain yang pernah diselesaikan sebelumnya. Nah, karena problemsnya mirip, maka kemungkinan solusinya juga mirip. Kalau solusinya mungkin mirip, maka mungkin ada sebagian dari solusi sebelumnya yang bisa kita pakai kembali, yang bisa kita reuse. Nah, kenapa kita sebaiknya menggunakan reusable solution? Kenapa kita menggunakan solusi yang sebelumnya? Karena solusi sebelumnya itu biasanya sudah proven, sudah terbukti berhasil ya. Kalau nggak berhasil, ya ngapain kita pakai? Karena berhasil dan karena problems-nya mirip, maka kita akan gunakan. Jadi di sana adalah alasan kenapa kita sebaiknya menggunakan reusable unit, karena previous problems dengan previous solution itu proven ya, jadi sudah terbukti berhasil, ya kita pakai aja. Ya mungkin butuh modifikasi di sini dan di sana, tapi in general itu kita akan gunakan yang sama ya, atau kita akan menggunakan solusi yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu sangat penting ketika kita mengembangkan sebuah solusi, solusi kita itu cukup modular. Nah, kalau solusi kita modular, bisa didekompos dengan baik, maka hasil dekomposisinya yang merupakan reusable unit itu bisa dipakai di masa depan. Ya, jadi kita buat yang bagus sekarang untuk bisa dipakai di masa depan, atau reusable unit yang kita hasilkan saat ini untuk men-tackle sebuah persoalan bisa kita gunakan suatu saat di masa mendatang kalau kasusnya ingat mirip ya. Jadi itu adalah key point-nya. Sebuah solusi yang baik itu harus bisa didekomposisi. Hasil dari suatu dekomposisi adalah sekumpulan unit-unit yang ukurannya lebih kecil, di mana setiap unit ini punya specific goals. Misalnya kita ambil contoh, printf dan scanf. Printf itu punya specific goals. Apa itu? Menulis ke standar output. Scanf membaca dari standar input dengan format tertentu ya. Nah, jadi setiap unit yang dihasilkan dari dekomposisi itu punya specific goals. Nah, setiap unit-unit ini kalau mau di-reuse itu harus cukup generik. Artinya cukup generik apa? Bisa masuk ke situasi manapun. Bisa dikonfigurasi tergantung dari situasinya. Seperti contoh printf dan scanf tadi, itu bisa kita pakai di berbagai solusi. Misalnya di program-program yang sudah pernah Anda tulis itu ada scanf, ada printf. Apapun persoalan Anda, bisa masuk mereka. Kenapa? Mereka cukup generik. Ya, cukup generik sehingga bisa nyisip kemana saja. Dia bisa beradaptasi, bukan dia bisa beradaptasi ya. Tapi unit tersebut bisa diadaptasikan dengan solusi kita. Diadaptasikan dengan kebutuhan kita, dengan algoritma kita. Nah, itu yang dimaksud dengan generik.
Di bahasa C, reusable units ini akan dibungkus dalam bentuk library atau module, yang kemudian library atau modules ini akan didistribusikan dan bisa digunakan atau diintegrasikan pada solusi yang lain yang membutuhkan reusable unit tersebut. Nah, sebenarnya kita sudah mengaplikasikan konsep ini, tapi bukan sebagai penyedia library atau modules, tapi kita hanya sebagai pengguna dari library atau modules. Sebagai contoh, ketika Anda meng-include stdio, Anda meng-include stdlib string. Nah, itu contoh-contoh kita menggunakan library, tapi kita tidak atau kita belum sampai saat ini mengembangkan modules atau library kita sendiri ya, yang tentu saja kita harapkan bisa bermanfaat untuk solusi yang lain. Nah, itu yang akan kita hasilkan di akhir sesi ini. Kita akan lanjutkan ke subsection yang berikutnya mengenai C library. Nah, sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa suatu solution bisa didecompose menjadi smaller units. Nah, kalau smaller units itu cukup generic dan bisa di-reuse di tempat lain, kita bisa bungkus units-units tersebut dalam bentuk library atau dalam bentuk modules yang kemudian bisa didistribusikan dan diintegrasikan di solusi yang lain. Ingat bahwa setiap unit itu punya specific goals. Nah, ketika dibungkus menjadi satu dengan unit yang lain, itu modul atau library yang dihasilkan itu juga punya specific goals. Misalnya contoh, kita sering menggunakan string.h ya, itu dalamnya adalah berbagai functionality yang berkaitan dengan string, tidak berkaitan dengan yang lain ya. Dia tidak ada urusannya dengan files misalnya atau dengan I/O misalnya, dia nggak ada hubungannya dengan itu. Dia spesifik hanya ngurusin string. Ya, jadi setiap unit atau setiap function misalnya, setiap function yang ada dalam string.h itu punya specific goals. Nah, ketika digabungkan menjadi sebuah library dengan nama string.h itu punya goals juga. Dia punya specialty. Nah, itu harus diingat ya. Nah, apa saja yang didefinisikan dalam sebuah library? Biasanya sebuah library itu punya atau biasanya yang didefinisikan dalam library antara lain ada variabel, ada constant. Nah, tentu di sini variabel dan constantnya berkaitan dengan library tersebut ya. Jadi tidak lain-lain. Kemudian punya structure, kemudian punya enumeration yang tentu balik lagi ya, punya punya goals yang sejalan dengan si library tersebut. Kemudian bisa saja ada functions ya, jadi functions yang saling berelasi satu dengan yang lain, yang lagi-lagi harus searah dengan goals dari si library. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana jika kita sedang mengembangkan suatu solusi dan kita tahu solusi kita ini bisa manfaatkan reusable unit yang dikembangkan pada atau didefinisikan pada library itu misalnya, suatu library misalnya. Nah, caranya untuk mengintegrasikan adalah dengan inclusion. Nah, kita sudah lakukan ini ya, kan di berkas program kita biasanya di paling atas itu ada inclusion ya, include something-something gitu ya. Nah, itu adalah cara untuk mengintegrasikan library itu ke dalam our solution. Nah, itu yang akan kita diskusikan sesaat lagi. Sebenarnya apa sih guna dari include directive itu? Nah, include itu kan sebenarnya directive ya. Jadi include directive ini sebenarnya nggak jauh-jauh dari menginsert code yang tertulis pada source yang lain. Jadi kita kayak ngecopas dari source suatu source gitu, kita copas ke our solution. Nggak lebih dari situ ya, dia cuma melakukan itu saja. Nah, proses inclusion itu terjadi pada saat kita nge-compile. Jadi ketika Anda nge-compile, tahap yang pertama dilakukan adalah pre-processing. Nah, jadi ketika pre-processing, dia akan mengeksekusi directive. Nah, kalau ada inclusion directive, dia akan ngecopas apa yang ada di berkas yang dirujuk, yang di-include, kemudian dia akan nge-paste ke our solution. As simple as that. Nanti kita akan demonstrasikan. Apa saja yang bisa di-include dengan menggunakan inclusion directive? Sebenarnya technically bisa apa saja. Maksudnya bisa berkas apa saja
selama di dalam berkas itu isinya adalah program C atau code C gitu ya. Jadi kalau isi dari suatu berkas itu bukan code C, ya jangan di-include, karena itu nanti akan tidak bisa di-convert jadi assembly ya. Nanti kan step berikutnya pada saat compilation adalah conversion ke assembly, jadi itu akan fail. Nah, tapi kalau misalnya nih kita punya sebuah berkas Java, tapi isinya adalah code C, bisa nggak saya include itu? Bisa, nggak ada masalah. Anda nanti bisa coba main-main dengan itu. Tapi intinya nggak ada masalah ya, selama isi dari berkas yang di-include itu adalah code C. Jadi bisa saja berkasnya Java, tapi isinya C, meskipun itu nggak make sense ya, tapi bisa saja terjadi. Eee, yang tidak boleh itu kita meng-include berkas yang isinya bukan code C. Nah itu tidak boleh ya. Jadi ketika nanti di tahap kompilasi berikutnya, which is itu adalah konversi ke assembly, itu akan fail ya. Nah itu yang perlu diingat. Tapi biasanya by convention, si program itu kalau kita mau meng-include, kita harus meng-include header files yang ekstensinya .h, yaitu adalah isinya biasanya adalah list dari uh, prototypes ya, function prototypes, isinya bisa uh, variabel, bisa macam-macam ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Tapi by convention kita atau program C itu menginclude berkas dengan ekstensi .h atau disebut dengan header files ya. Itu by convention, tapi sebenarnya Anda bisa menginclude berkas apa saja ya. Tapi by convention ya ini yang dilakukan. Nah, untuk inclusion directive ini ada dua varian bentuknya. Bentuk yang pertama itu pakai ini ya, pakai ini kurung apa sih ini, yang besar kecil ya, simbol besar kecil itu. Kemudian nama filenya. Jadi ini file directive yang bukan file directive, file yang mau kita include gitu ya. Yang kedua dengan menggunakan double quotes ya, double quotes. Nah, apa bedanya? Nah, untuk yang pertama yang pakai apa nih besar kecil ya, simbol besar kecil itu digunakan untuk menginclude built-in system library. Jadi library yang memang disediakan ya di dalam sistem operating system kita, itu kita bisa gunakan yang include yang pakai Siku ya. Nah, tapi kalau kita mau ngembangin library kita sendiri dan kita mau pakai library itu, nah kita gunakan yang double quotes. Yang double quotes ini digunakan untuk menginclude berkas yang sifatnya bukan built-in ya. Jadi kita bisa include dari tempat lain selain yang disediakan oleh si sistem. Atau nanti ketika kita menggunakan user defined library ya kita menggunakan yang varian yang kedua atau bentuk yang kedua. Nah, untuk yang bentuk yang kedua ini kita bisa misalnya kita bisa ambil atau kita bisa include berkas yang ada di desktop misalnya, bisa kita bisa ambil berkas yang ada di subdirectory bisa ya. Ini lebih fleksibel sebenarnya yang kedua, tapi ingat bahwa tujuannya itu beda. Tujuan yang pertama, bentuk varian yang pertama adalah untuk built-in sistem library, yang kedua untuk yang user define biasanya ya. Jadi harus Anda distinct ya, harus Anda bedakan. Untuk mengingatkan Anda kembali, pada saat kita melakukan kompilasi, sebenarnya hal yang terjadi adalah sebagai berikut ya. Jadi ketika kita compile, yang terjadi nggak langsung di-compile, yaitu dilakukan pre-processing terlebih dahulu. Dia ngecek, ini ada directive nggak? Kalau ada direktifnya tersebut dijalankan terlebih dahulu, atau dieksekusi, atau diproses ya. Nah, diproses namanya juga pre-processing. Jadi dia akan diproses terlebih dahulu dan kita akan menghasilkan berkas intermediate. Jadi di sini kita akan lihat ketika kita punya inclusion directive, kita akan melihat dampak dari copasnya itu di sini. Nah, kita nanti akan demonstrasikan. Nah, kita akan gunakan argumen save times ya pada saat kita melakukan kompilasi. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih bentuknya gitu ya, efek dari directive ini. Oke. Kita masuk ke subsection yang berikutnya mengenai user defined library. Jadi di sini yang dimaksud dengan user defined library bukan library yang di-create oleh user, bukan.
tapi library yang bisa kita kembangkan selain sistem library. Jadi kan sudah ada sistem built-in ya, sudah ada built-in library dari sistem. Nah, kita mau mengembangkan yang lain, yang selain yang built-in itu. Nah, itu yang dimaksud dengan user defined library. Bukan library yang dikembangkan oleh user dari program kita, bukan. Ya, jadi jangan sampai salah ketika Anda mendefinisikan yang namanya user defined something ya, user defined bla 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 bla. Itu artinya yang kita kembangkan sendiri selain yang built-in. Nah, itu yang dimaksud dengan user defined library. Oke, sebagai developer kita bisa mengembangkan library kita sendiri. Ya, tentu saja itu adalah hasil dari dekomposisi yang baik. Ingat, dekomposisi yang baik menghasilkan apa? Smaller units. Nah, units ini juga cukup generik sehingga bisa digunakan di situasi yang lain atau digunakan pada solusi yang lain yang tentu saja mirip ya. Nah, output dari pengembangan user defined library ada dua ya. Yang pertama header files, yang kedua adalah source files. Nah, untuk header files itu bentuknya adalah berkas yang berekstensi .h. Nah, ini yang biasa kita include. Yang kedua adalah source file. Nah, source file ini bentuknya .c ya. Jadi kita akan lihat contohnya. Berikut ini adalah step by step yang perlu dilakukan ketika kita mau mengembangkan user defined library atau kita mengembangkan library kita. Yang pertama, kita perlu menganalisis solusi yang kita sudah kembangkan. Kita harus lihat mana unit yang cukup generik dan bisa reusable. Itu yang pertama, itu key-nya. Yang kedua, kita akan merelokasi. Ya, kita akan merelokasi unit-unit yang kita anggap generik dan reusable tersebut dengan aturan sebagai berikut. Ingat bahwa kita akan menghasilkan dua bentuk berkas. Yang pertama adalah header files, yang kedua adalah source files. Header files isinya adalah definisi biasanya ya, definisi, kemudian isinya adalah prototype ya, tapi actual dari prototype tersebut kita akan tulis dalam source file. Nah, kita akan lihat nanti seperti apa, don't worry ya. Tapi kita akan lihat dulu rules-nya. Yang pertama, kalau kita punya variabel atau constant atau structure atau enumeration yang reusable, kita tulis ke dalam header file. Kalau bukan itu, artinya function ya, ketika function kita tulis ke source file atau yang berekstensi .c, jadi kita taruh di sana. Nah, setiap function yang kita tulis dalam source file harus kita create juga prototype-nya. Nah, prototype-nya yang kita daftarkan ke dalam header file. Oke, ini masih nggak masuk akal. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, kemudian kita akan link ya, kita akan link solusi kita dengan library yang tadi kita sudah buat melalui header files-nya. Nah, kita akan lihat seperti apa, jangan khawatir. Yang terakhir adalah kita melakukan kompilasi. Nah, pada saat kompilasi di sini penting ya, Anda tidak hanya mengcompile solusi Anda, tapi Anda juga harus mengcompile source dari library yang Anda definisikan. Nah, di sini contohnya kita punya program namanya program.c ya. Ini sebuah solusi, kemudian kita punya dua buah source files. Source filenya library C dan another library C. Nah, ini kita akan lihat contohnya ya. Sesaat lagi ya, nggak usah khawatir. Berikut ini adalah sebuah study case yang akan kita gunakan. Di sini study case kita adalah tentang kamus sebenarnya. Jadi di kasus kamus ini kita punya sebuah structure yang mendefinisikan kamus ya, satu kata dari kamus ya. Jadi kata, artinya, tipenya, tipe dari kata. Nah, untuk tipe dari kata kita bungkus dalam bentuk enumeration. Di sini cuma dua saja, yaitu kata benda dan kata kerja. Ya, sebenarnya masih banyak kata-kata yang lain, kata kerja bantu misalnya, auxiliary dan lain sebagainya. Tapi di sini untuk simplistic ya, untuk simplicity ya, untuk simplicity kita hanya akan gunakan dua macam tipe kata. Kemudian kita punya sebuah factory ya, factory function untuk meng-create sebuah kata. Sudah ada parameternya. Kemudian kita punya sebuah entry point ya di bawah dalam bentuk main function. Nah, di sana kita create sebuah kata, lalu kita
call atau kita panggil factory function-nya, kemudian kita modifikasi atau kita set arti dari kata tersebut, kemudian kita tampilkan isi dari kata tersebut ya. Ini very simple. Nah, di sini kita akan coba melihat bagian yang reusable. Nah, sebenarnya di sini ada bagian yang reusable tentu saja ya. Yang pertama adalah enumeration-nya, structure-nya itu reusable. Kemudian factory-nya itu juga reusable. Nah, ini akan kita ubah menjadi library ya. Kita akan istilahkan ini menjadi library yang kita harapkan di masa mendatang ini bisa kita reuse, kita bisa gunakan untuk solusi yang lain yang mungkin mirip ya. Nah, ini akan menjadi study case kita. Nah, kita akan switch ke program ya. Kita akan langsung hands on. Oke, kita akan hands on bagaimana sih cara ngembangin our own library gitu ya. Jadi ini adalah kasus dictionary yang tadi. Jadi kita punya enumeration, kita punya struct, kita punya factory function, kemudian kita punya sebuah entry point. Nah, kita akan terlebih dahulu mencoba ini sebenarnya hasilnya seperti apa sih. Nah, kita akan compile dan kita akan coba run ya. Outputnya kira-kira seperti itu. Jadi outputnya adalah sky, kemudian katanya sky, lalu artinya adalah langit, angkasa gitu ya. Kemudian tipenya adalah 0. Kalau kita lihat di enumeration, 0 itu noun ya. Jadi tipenya noun, jadi sky itu noun. Nah, ini kira-kira idenya seperti itu. Nah, kemudian hal yang pertama yang akan kita lakukan, ini saya akan clean terlebih dahulu ya. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi dari solusi ini mana sih yang reusable. Nah, tadi sebenarnya sudah kita mention, enumeration-nya itu reusable, struct-nya reusable, kemudian factory function-nya juga reusable. Nah, ini akan kita relokasi. Nah, yang pertama kali kita akan relokasi adalah variabel, global variable, kemudian constant, kemudian enumeration, kemudian structure. Nah, kalau di sini kebetulan kita hanya punya enumeration dan structure. Nah, ini akan terlebih dahulu kita relokasi ya, kita cut ya. Ini saya cut ya, nah saya cut. Kemudian saya akan create sebuah header files ya. Tadi kan direlokasi ke header files ya. Misalnya namanya dictionary.h. Oke, kemudian saya paste di sini, ya very simple, saya tambahin 1 enter. Kemudian saya akan kembali ke program sih, saya akan lihat lagi. Oke, nah di sini saya akan include, ya, saya akan lakukan inclusion ke header files yang dictionary tadi ya. Tapi di sini saya menggunakan yang double quotes. Kenapa? Karena ini bukan built-in library ya. Jadi saya akan include si dictionary itu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kita akan coba compile ya, dan kita akan coba run. Bisa ya, jadi bisa di-compile, bisa di-run ya. Kenapa? Karena pada saat inclusion ini, pada saat kita meng-include ini, ya, ini sebenarnya dia ngecopas isi dari dictionary.h itu ke dalam sini. Nah, itu cara kerjanya ya. Kemudian berikutnya kita akan merelokasi si fungsi ini ya. Jadi fungsi ini kita harus relokasi juga ya. Kita relokasi ke si source file. Jadi kita akan cut ini ya. Kita akan pindahkan ke sebuah si source file. Nah, biasanya nama si source file ini sama dengan nama header-nya ya. Nah, di sini kita paste, kita tambah 1 enter. Kemudian di sini saya harus menginclude juga ya. Jadi saya harus melakukan inclusion. Apa yang akan saya include? Yang pertama adalah string.h karena saya menggunakan fungsi dari string.h ya. Jadi saya include terlebih dahulu ya. Nanti saya pakai yang ini ya, bentuk yang pertama, bentuk inclusion yang pertama karena ini adalah built-in library ya. Kemudian yang kedua saya harus menginclude
dictionary ya. Dictionary, oh sorry, include Nah, kenapa kita perlu menginclude dictionary? Karena kita akan mendefinisikan atau memperkenalkan prototipe dari fungsi ini. Ya, ini saya copy. Ya, ini adalah interface dari function. Ini saya copy ya. Kemudian saya ke dictionary dan saya paste di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini udah selesai ya, udah selesai. Nah, jadi gampang banget ya. Nah, kita balik ke program C. Nah, ini masih seperti tadi, nggak ada perubahan. Udah saya cut tadi ya bagian bagian dari factory function ya. Nah, yang beda di sini adalah pada saat Anda mengcompile ya. Ini saya clear terlebih dahulu. Nah, pada saat Anda mengcompile, Anda juga harus mengcompile source file-nya ya. Jadi program ini, kemudian source file-nya. Nah, ini source file-nya kebetulan namanya dictionary.c. Dictionary.c. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan compile. Ups. Masalah apa ini? Oke, ini ya, nih titik komanya nggak ada nih. Oke, ini udah beres. Oke, kita compile ulang. Saya clear terlebih dahulu. Kita compile. Oke, sudah aman. Nah, sekarang kita akan coba run. Nah, jalan ya. Jadi kita sudah punya sebuah apa namanya ini? Sebuah library namanya dictionary.h, kemudian ada dictionary.c. Nah, nanti Anda bisa lihat skematiknya ya. Nah, sekarang bagaimana jika secara tidak sengaja ya, kita di sini menginclude 2 kali ya, kita include 2 kali. Nah, di sini akan terjadi kesalahan lagi ya. Ini akan terjadi error karena dia menganggap ini redefinition ya. Nah, seperti ini error ya. Dia bilang, "Ini udah pernah nih didefinisikan, kenapa kamu definisikan ulang?" Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya guard ya, menggunakan guard. Nah, guard-nya kita definisikan dalam dictionary.h. Jadi di sini kita bikin guard ya, guard-nya yang pertama kita akan tes terlebih dahulu ya. If not def, jadi jika tidak didefinisikan, sorry ini harusnya ini adalah directive ya. Kalau tidak didefinisikan, dictionary.h maka definisikan dictionary.h ya. Sini kita menggunakan define ya. Define, saya copy aja biar cepat. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tutup if-nya ya. And if nih, save. Nah, kalau kondisinya sudah kita guard seperti ini, maka situasi ini tidak akan terjadi lagi. Dan saya clear terlebih dahulu, lalu kita compile ulang. Tidak ada masalah ya, karena tidak akan terjadi redefinition. Ya, dia akan mendefinisikan 1 kali saja. Nah, ini adalah hasil dari pekerjaan kita. Kita sudah punya sebuah program, ya. Kemudian kita punya sebuah dictionary. Kemudian kita punya header files, ya, bukan dictionary. Jadi header files yang isinya berkaitan dengan dictionary. Lalu kita punya source files. Nah, isi dari source file adalah function, bentuk fisik dari function. Sementara di dictionary isinya di sini ada enumeration, ada structure, ada prototype dari si function. Nah, saya akan coba menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi ketika kita melakukan kompilasi ya, ketika kita lakukan kompilasi dan kita akan lihat seperti apa sih hasil dari intermediate files itu, atau apa dampak dari ini ya, dari inclusion ini ya. Apa sih dampaknya? Nah, kita akan coba lihat. Oke, saya akan clear terlebih dahulu. Nah, kita akan compile ulang ya. Bedanya di sini kita akan tambahkan save temps. Nah, kira-kira seperti ini. Saya akan run. Oke. Nah, di sini akan terbentuk ini ya, berbagai temporary files. Nah, yang akan kita lihat adalah yang intermediate ya. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya dictionary I. Nah, ini adalah hasil dari dictionary C sebenarnya.
Jadi kita lihat dictionary I, di sini kita lihat yang paling bawah sebenarnya. Kita lihat aja langsung paling bawah. Nah, di paling bawah ini adalah isinya, ya. Isinya adalah gabungan dari apa? Gabungan dari dictionary C yang menginclude dictionary H, ya. Jadi isinya itu. Nah, ini ya. Ini kan dictionary H ya. Nah, jadi dia dicopas nih, dicopas. Nah, dicopas, kemudian digabungkan dengan isi dari dictionary C. Ini digabung, ya. Nah, bagaimana dengan program.i ya, program.i. Nah, ini kan program.i ini kan adalah hasil dari program.c. Nah, kita akan lihat langsung ke paling bawah. Nah, di sini adalah gabungan dari apa? Gabungan dari dictionary H ya, dictionary H, kemudian digabung dengan si apa namanya si isi dari program C ya. Jadi isi dari header files dictionary H, dictionary.h itu dicopas ke sini ya, ini ya, ini dicopas ke sini, kemudian disambungkan dengan isi dari program.c. Nah, ini isinya ya. Nah, kemudian kalau kita bertanya ya, loh, di mana Pak isi dari dictionary.c-nya? Kok bisa dipakai? Nah, itu akan terjadi di tahap berikutnya ketika dilakukan linking ya. Ketika dilakukan linking maka akan digabungkan ya, tapi di sini nggak kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan directory? Nah, ini kita akan demonstrasikan sekarang. Terlebih dahulu saya akan hapus nih ya, hapus temporary ini sebentar. Saya hapus dulu. Kemudian ini saya hapus juga nih, udah temporary ya. Hapus. Oke, nah sekarang misalnya nih, saya akan create sebuah directory ya, misalnya namanya lib gitu. Kemudian saya akan pindahkan dictionary C dan dictionary H, ya, saya pindahin ke dalam lib gitu ya. Nah, kira-kira, oke, move. Kemudian, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dalam lib kita punya dictionary C dan dictionary H ya, header filesnya. Nah, kita akan melakukan modifikasi di program C di sini ya. Di sini ini saya hapus saja ya karena udah jelas ya, tidak akan ada masalah. Ini kita gunakan lib, kemudian kita gunakan slash. Nah, kira-kira seperti ini dan kita akan compile lagi. Nah, di sini kita compile tanpa menggunakan safetime ya, tanpa menggunakan safetime. Oops, dictionary C tidak ada katanya. Oke, berarti kompilasinya salah nih ya. Kompilasinya harus pakai lib depannya ya, lib, karena sesuai dengan nama apa direktorinya ya, lib slash gitu ya. Kita compile, udah bagus. Kemudian kita akan run. Nah, ya balik lagi, nggak ada masalah. Jadi semua yang kita kerjakan sudah benar. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana cara mengembangkan user defined library. Sampai di sini saja sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Ciao.